Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian dari Sabang sampai Merauke, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan salah satu topik materi dari bidang Manggala Informatika hari pertama, yaitu terkait dengan budaya Kominfo ya. Perlu kita ketahui bahwa kalau kita merujuk pada surat Menpan RB nomor B5457 tahun 2024, cakupan materi dari bidang Manggala Informatika hari pertama ini ada dua ya. Pertama, kemampuan umum yang terdiri dari 5 topik materi. Ada konsep dasar TIK, sistem komputer, jaringan komputer, sistem informasi dan kriptografi, serta kemampuan khusus yang terdiri dari 3 materi atau 3 pokok bahasan. Yang pertama budaya Kominfo, yang kedua manajemen risiko, dan yang ketiga standar dan regulasi Kominfo. Nah, selanjutnya kita coba lihat di sini ya, apa sebetulnya budaya Kominfo ini. Jadi budaya Kominfo itu merupakan singkatan dari keamanan informasi ya. Jadi budaya Kominfo itu adalah konsep yang merujuk pada penggabungan sikap, nilai, perilaku, dan kebiasaan yang mendukung perlindungan informasi dalam sebuah organisasi. Nah, budaya ini bertujuan untuk memastikan semua individu dalam organisasi terlibat aktif dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Nah, dengan budaya yang kuat, maka organisasi dapat mencegah ancaman seperti serangan cyber, kebocoran data, dan pelanggaran keamanan lainnya. Oke, selanjutnya terkait dengan budaya Kominfo, teman-teman juga harus memahami apa saja komponen utama dari budaya Kominfo. Jadi di sini ada beberapa komponen dari budaya Kominfo. Pertama, terkait dengan kesadaran karyawan ya, yang melingkupi pelatihan keamanan dan kampanye kesadaran. Kemudian yang kedua terkait dengan perilaku dan tanggung jawab. Di sini ada kepatuhan terhadap kebijakan serta tanggung jawab pribadi. Kemudian yang ketiga terkait dengan kebijakan dan prosedur. Di sini ada dokumentasi kebijakan serta penegakan kebijakan. Kemudian komponen selanjutnya ada komitmen manajemen. Di sini ada kepemimpinan yang mendukung serta visi yang jelas. Selanjutnya ada mekanisme pelaporan dan komunikasi. Di sini ada saluran pelaporan serta komunikasi terbuka. Dan terakhir, komponen terakhir itu terkait dengan peningkatan berkelanjutan, di mana dua aspeknya itu adalah audit dan penilaian serta umpan balik karyawan. Oke, selanjutnya teman-teman juga harus memahami apa saja lapisan budaya Kominfo atau layer dari budaya Kominfo ini. Nah, di sini kita mengacu pada model yang dikemukakan oleh Edgar Schein ya, Edgar Schein. Jadi ada 3 layer dari budaya Kominfo. Yang pertama ada yang namanya artefak, yang kedua ada nilai dan keyakinan yang dinyatakan, dan yang ketiga asumsi dasar. Oke, selanjutnya teman-teman juga harus memahami terkait dengan manfaat dari budaya Kominfo ya. Apa saja manfaatnya? Di sini kita bisa lihat ada 4 manfaat dari budaya Kominfo. Yang pertama itu bisa terkait dengan pencegahan insiden keamanan, yang kedua terkait dengan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab, yang ketiga terkait dengan perlindungan reputasi, dan yang terakhir itu terkait dengan kepatuhan regulasi. Oke, saya kira itu saja untuk budaya Kominfo. Sebetulnya teman-teman juga bisa mengacu pada beberapa paper ya yang telah diterbitkan di jurnal-jurnal bereputasi yang membahas khusus terkait dengan budaya keamanan informasi ini. Itu banyak sekali referensinya. Nah, intinya ini ya, untuk budaya Kominfo itu saya kira ini saja yang harus teman-teman pahami. Nah, oke, selanjutnya kita coba lihat beberapa contoh soal ya. Saya coba buatkan beberapa contoh soal untuk lebih meningkatkan pemahaman kita terkait dengan budaya Kominfo. Jadi soalnya ini ada 5 dalam bentuk studi kasus. Kita mulai dengan soal yang pertama, kita coba lihat ya. Saya bacakan untuk teman-teman semua. Sebuah perusahaan teknologi baru saja memberlakukan kebijakan bring your own device untuk mendukung fleksibilitas kerja karyawan. Namun,
Setelah implementasi kebijakan tersebut, ditemukan insiden di mana karyawan menyimpan data pelanggan di perangkat pribadi tanpa enkripsi. Apa tindakan terbaik yang seharusnya dilakukan perusahaan untuk mencegah insiden serupa? Kita coba lihat opsinya. Di sini ada A. Melarang penggunaan perangkat pribadi di tempat kerja. Kemudian B. Mengadakan sesi pelatihan rutin mengenai keamanan perangkat pribadi. Beli perangkat kerja baru yang telah dienkripsi. D. Menerapkan kebijakan hukuman tegas terhadap karyawan yang melanggar. Dan E. Menggunakan firewall untuk memblokir akses perangkat pribadi ke jaringan perusahaan. Nah, di sini soal nomor 1 ini jawabannya adalah B ya, mengadakan sesi pelatihan rutin mengenai keamanan perangkat pribadi. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Ya, jadi ini hanya prediksi ya, prediksi. Bisa saja bentuk soal yang muncul dalam tes SKB itu berbeda dengan apa yang saya prediksi di sini. Ini hanya sekedar untuk mereview pemahaman teman-teman terkait dengan budaya Kominfo. Kita coba lihat soal nomor 2. Seorang karyawan menerima email yang tampak resmi dari tim IT perusahaan yang meminta login akun sistem perusahaan untuk verifikasi. Tanpa berpikir panjang, ia memberikan informasi tersebut. Sebagai hasilnya, data penting perusahaan bocor. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian serupa? Opsinya A. Membatasi akses karyawan ke email eksternal. B. Menggunakan kebijakan kata sandi yang lebih kompleks. C. Mengintegrasikan pelatihan phishing awareness sebagai bagian dari budaya organisasi. D. Mengadopsi sistem keamanan 2 faktor. Dan E. Menonaktifkan pengiriman email antar divisi. Nah, di sini jawabannya adalah C ya, mengintegrasikan pelatihan phishing awareness. Oke, lanjut soal nomor 3. Dalam sebuah perusahaan keuangan, karyawan sering enggan melaporkan insiden keamanan karena takut akan hukuman atau sanksi. Akibatnya banyak insiden kecil tidak terdeteksi dan akhirnya membesar menjadi ancaman serius. Apa yang harus dilakukan perusahaan untuk memperbaiki situasi ini? Opsinya A. Memberlakukan kebijakan sanksi keras bagi pelanggar. B. Membuat portal pelaporan insiden yang anonim dan bebas konsekuensi. C. Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas karyawan. D. Menerapkan sistem otomatis untuk mendeteksi dan menangani insiden kecil. Dan E. Menitipkan tim audit keamanan untuk memantau pelanggaran. Di sini jawabannya adalah B ya, membuat portal pelaporan insiden yang anonim dan bebas konsekuensi. Lanjut soal nomor 4 ya. Manajemen perusahaan memutuskan untuk meningkatkan anggaran keamanan informasi, namun karyawan masih merasa bahwa kebijakan ini hanya untuk dengan tugas sehari-hari mereka. Apa langkah terbaik untuk memastikan karyawan memahami pentingnya langkah ini? Opsinya A. Mengedarkan memo resmi dari CEO tentang pentingnya keamanan informasi. B. Menyelenggarakan seminar besar dengan pakar eksternal. C. Menunjukkan contoh nyata insiden keamanan dan dampaknya pada perusahaan. D. Memaksa semua karyawan menandatangani dokumen komitmen keamanan. Dan E. Mengadakan kompetisi tentang keamanan informasi di seluruh departemen. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka jawabannya adalah C ya, menunjukkan contoh nyata insiden keamanan dan dampaknya pada perusahaan. Lanjut soal nomor 5, soal terakhir dari pembahasan kita pada video kali ini. Sebuah perusahaan multinasional berkomitmen untuk menjaga data pelanggan, tetapi ditemukan bahwa karyawan di beberapa cabang internasional tidak memiliki kesadaran yang sama tentang pentingnya privasi data. Hal ini mengakibatkan perbedaan standar dalam penerapan kebijakan keamanan. Apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk menyatukan nilai-nilai ini? Kita coba lihat opsinya ya. A. Menetapkan kebijakan keamanan yang seragam untuk semua lokasi tanpa pengecualian. B. Memberikan insentif kepada cabang yang paling patuh terhadap kebijakan. C. Mengintegrasikan nilai-nilai privasi ke dalam pelatihan budaya perusahaan global. D. Mengirimkan pengawas ke cabang-cabang untuk memastikan kepatuhan. Dan E. Mengurangi kompleksitas kebijakan untuk meningkatkan penerimaan. Nah, di sini jawabannya tentu saja adalah C, yang mengintegrasikan nilai-nilai privasi ke dalam pelatihan budaya perusahaan global. Ya, sekira itu saja yang bisa saya jelaskan pada video yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya, jika keberhasilan yang engkau kehendaki, maka seberat apapun rintangannya mesti kamu lalui. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.